Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Jannah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan riset saya mengenai analisis buku guru kelas 6 sesuai dengan teori psikologi kognitif Xiang Piaget. Adapun latar belakang saya dalam melakukan riset ini adalah dalam pembelajaran terdapat 3 kategori utama, yaitu guru, materi pembelajaran, dan siswa. Mengingat pentingnya materi pembelajaran ini, maka dalam pengimplementasian kurikulum 2013, disusunlah buku guru sebagai panduan bagi guru dalam mengajar sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 dan sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013. Nah, menurut teori kognitivisme, untuk membuat anak mudah dalam belajar harus sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti buku ini, apakah buku ini telah sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Nah, penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah buku guru sebagai panduan pembelajaran yang digunakan di MI Nurul Ghoziah Tangerang Selatan sudah sesuai dengan tahap kognitif siswa dan mampu memaksimalkan tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa tersebut. Dalam penelitian ini, literatur review yang saya gunakan adalah buku guru terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga teori psikologi kognitif Xiang Piaget. Dalam teori psikologi kognitif Xiang Piaget, perkembangan kognitif siswa dibagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama adalah tahap sensori motor, tahap kedua adalah tahap pra-operasional, tahap ketiga adalah tahap operasional konkret, dan tahap keempat yaitu tahap operasional formal. Tahap ini dialami pada peserta didik dengan usia 11 tahun ke atas. Nah, dan aspek-aspek dalam tahap operasional formal ini dibagi menjadi 3. Pertama yaitu pemikiran deduktif hipotesis, kedua yaitu pemikiran induktif saintifik, dan ketiga adalah pemikiran abstraksi reflektif. Anak-anak atau peserta didik yang sudah mencapai tahap operasional formal ini sudah mampu melakukan 3 jenis pemikiran ini. Baik, dalam metode penelitian, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan dengan teknik pengambilan data dokumentasi. Sumber primer yang saya gunakan adalah buku guru terbitan Kementerian Agama tadi, dan juga teori psikologi kognitif Xiang Piaget. Nah, setelah saya melakukan pengambilan data, selanjutnya saya melakukan analisis data menggunakan teknik Miles dan Haberman yang dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data. Pada saat reduksi data, hasil dari dokumentasi sebelumnya saya reduksi kembali dan saya ambil poin-poin yang memang sesuai dan cocok untuk penelitian saya ini. Selanjutnya, tahap kedua adalah tahap display data. Dalam tahap display data, saya mengkelompokkan data-data yang telah saya dapatkan ke dalam 3 aspek dalam teori psikologi kognitif tadi, yaitu deduktif, pemikiran deduktif saintifik, induktif, dan juga abstraksi reflektif. Selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan, di sini saya menggunakan kategori sesuai dan tidak sesuai. Sesuai jika terdapat banyak lebih dari 50% kegiatan dalam buku itu berdasarkan teori dan juga kurang sesuai, yang berarti di bawah 50% buku ini tidak memiliki kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tahap operasional formal tersebut.
Ya, baik teman-teman. Di sini hasil penelitian saya, pertama saya akan menjabarkan. Jadi buku guru ini, buku guru kelas 6 ini memiliki dalam tema satu ya. Jadi saya meneliti di tema satunya. Dalam tema satu memiliki 3 subtema dengan masing-masing 6 pembelajaran. Tetapi dari keenam pembelajaran tidak semuanya terdapat materi bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia hanya terdapat pada pembelajaran 1, 3, 4, dan 6 di setiap subtema. Dan berdasarkan hasil analisis langkah-langkah pembelajaran, materi bahasa Indonesia dalam buku guru didapati sebagai berikut. Jadi dalam penelitian ini saya fokus pada materi bahasa Indonesianya, sesuai dengan bagian saya yaitu analisis materi bahasa Indonesia. Baik, teman-teman, dalam subtema 1 ada 5 temuan yang sesuai dengan indikator terdapat kegiatan pembelajaran di mana siswa distimulus untuk berargumentasi dengan benar mengenai materi pembelajaran. Selanjutnya, juga terdapat 2 temuan kegiatan yang sesuai dengan indikator terdapat kegiatan pembelajaran di mana siswa distimulus untuk menarik kesimpulan umum ke khusus dari materi-materi yang masih berupa kemungkinan. Selanjutnya, pada subtema 2, di sini pertama ada 2 temuan kegiatan yang sesuai dengan indikator terdapat kegiatan pembelajaran di mana siswa distimulus untuk berargumentasi dengan benar mengenai materi pembelajaran, dan juga yang kedua terdapat 1 temuan kegiatan yang sesuai dengan indikator terdapat kegiatan pembelajaran di mana siswa distimulus untuk menarik kesimpulan umum ke khusus dari materi-materi yang masih berupa kemungkinan. Kita lanjut ke subtema 3. Di subtema 3 ini terdapat 2 temuan kegiatan yang sesuai dengan indikator terdapat kegiatan pembelajaran di mana siswa distimulus untuk berargumentasi dengan benar mengenai materi pembelajaran, dan juga terdapat 2 temuan kegiatan yang sesuai dengan indikator terdapat kegiatan pembelajaran di mana siswa distimulus untuk membuat dan melakukan percobaan berdasarkan materi yang telah dipelajari. Ya, dari hasil tersebut, maka seperti ini pembahasannya. Untuk aspek pertama, yaitu aspek pemikiran deduktif hipotesis. Di sini saya memiliki indikator yaitu siswa distimulus untuk berargumentasi dengan benar mengenai materi pembelajaran. Nah, sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat 5 kegiatan. Nah, kegiatan pertama ini adalah kegiatan guru dalam memberikan pertanyaan yang terdapat pada halaman 5. Kegiatan kedua yaitu kegiatan guru mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati lingkungan dan mendiskusikan tumbuhan sebagai sahabat manusia. Dan selanjutnya siswa dapat menyampaikan manfaat tumbuhan atau interaksi mereka dengan tumbuhan. Itu terdapat pada halaman 6. Kegiatan ketiga yaitu kegiatan siswa menulis pertanyaan dan menukarkannya dengan teman di sebelah, menjawabnya dan mendiskusikan jawabannya. Selanjutnya kegiatan keempat adalah siswa mendiskusikan hasilnya dengan teman kelompok dan membuat perbaikan yang perlu. Setelah itu mereka mengembangkan dengan kalimat sendiri yang terdapat pada halaman 33. Nah, selanjutnya terdapat 2 kegiatan pada subtema 2, yaitu pertama kegiatan siswa kemudian mendiskusikan diagramnya dengan teman sekelompoknya dan memperbaiki jawabannya apabila perlu berdasarkan jawaban tersebut. Nah, ini ada di pembelajaran 1, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4 halaman 68, 89, dan 96. Nah, selanjutnya yaitu dalam aspek pemikiran deduktif hipotesis, dalam indikator kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah siswa distimulus untuk menarik kesimpulan umum ke khusus dari materi-materi yang masih berupa kemungkinan. Nah, di sini terdapat 2 kegiatan dalam subtema 1, yaitu kegiatan guru mengajak siswa membaca paragraf 1 dalam hati dan membaca kesimpulan yang ada di buku.
Selanjutnya, guru mengajak siswa menemukan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Seorang siswa dapat menyampaikan pendapatnya dan guru memberikan penguatan. Nah, ini terdapat pada halaman 40. Kegiatan kedua terdapat pada halaman 54, di mana siswa mengisi tabel ide pokok dan kesimpulan. Yang kedua, terdapat satu kegiatan dalam subtema 2, yaitu kegiatan. Pada kesempatan ini, guru menyampaikan informasi kepada siswa bahwa mereka akan mendengarkan guru membaca teks laporan. Siswa harus menyimaknya dan membuat kesimpulan. Hal ini terdapat pada halaman 9. Dan aspek selanjutnya, pemikiran induktif saintifik. Di sini, guru meminta seorang siswa untuk mengambil salah satu benda yang dibawanya dari rumah dan mendeskripsikannya di depan teman-temannya, dan juga siswa lain diminta untuk menyimak dan diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, kegiatan ini terdapat pada pembiasaan literasi halaman 165, 167, 169, 171, dan 173, bagian kegiatan berbahasa lisan. Kedua kegiatan ini terdapat pada bagian kegiatan pembiasaan literasi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada pemikiran abstraksi reflektif, peneliti belum menemukan adanya atau tidak menemukan adanya kegiatan-kegiatan yang mencerminkan adanya pemanfaatan tingkat pemikiran siswa ini. Ya, baik. Jadi kesimpulannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa buku guru kelas 6 tema 1 muatan kegiatannya kurang sesuai dengan teori psikologi kognitif Ciampiase karena hanya terdapat 14 kegiatan yang sesuai dengan indikator pemikiran deduktif hipotesis dan pemikiran induktif saintifik. Sedangkan dalam indikator pembelajaran yang berorientasi pada pemikiran abstraksi reflektif, belum ada kegiatan yang dilakukan. Baik, terima kasih banyak teman-teman telah menyimak sampai akhir. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.